تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا. لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا الله علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واعطي لنا يا الله إخلاص المخلصين لك يا أرحم الراحمين. نسألك العفو والعافية ونسألك الجنة ونسألك الزيادة في العمر والأرزاق برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الإخلاص في العمل ونسألك القبول في العمل ونسألك يا ربنا غفران في العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih membukakan untuk kita kesempatan yang lapang, sehingga bini'matihi, dengan nikmat Allah, wa bifadlihi, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita bersama-sama saat ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan saling berwasiatlah kalian pula dalam kesabaran. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, saat ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita rahmat dan kelimpahan berkah dari Allah hingga kita semua senantiasa pula menjadi pribadi-pribadi yang Allah cintai dan Allah redai. Salawat dan salam bermohon kita kepada Allah agar selalu dicurahkan dan disampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan salawat yang kita rutinkan ini, yang selalu kita bacakan, menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu jalan agar kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah kita lanjutkan insya-Allah kajian kita terkait cara belajar, terkait adab bagaimana seorang murid, bagaimana seseorang muslim yang ingin mendapat ilmu ketika belajar. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat. Ya, yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita itu dengan melanjutkan pula membaca rujukan kita, yakni kita masih merujuk di dalam kitab, merujuk kepada sebuah kitab yang dikarang oleh ulama yang sangat hebat sekali dalam pembahasannya, Burhanuddin Az-Zarnuji, yakni dengan kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengingat sejenak bagi yang mungkin kemarin tidak mengikuti atau lupa dengan pelajaran kita kemarin, bahwa alhamdulillah kemarin kita membahas terkait kedudukan ilmu dan bagaimana kemuliaan ilmu itu sehingga membuat kita sadar bagaimana kita bersikap seharusnya terhadap ilmu itu. Insya Allah rekaman dari penjelasan kita yang kemarin, bahkan dari hari pertama, insya Allah itu akan kita upload pula di channel YouTube kita. Nanti kita akan share linknya insya Allah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada fasal yang kedua. Pada pembahasan yang kedua, ketika kita sudah mengetahui bagaimana mulianya ilmu itu, bagaimana mulianya ilmu, kemudian bagaimana kedudukan ilmu membuat kita bisa
untuk menjalani ibadah harian kita, menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan keadaan yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Bisa kita hindarkan mana yang haram, bisa kita kerjakan mana yang halal dengan ilmu. Maka pasal yang kedua ialah, kata Imam Zarnuji, qala musannifu, berkata Imam Zarnuji rahimahullah, faslun fin niyati fi halit ta'allum. Kita akan bahas ketika hendak mengambil ilmu, ketika hendak mengambil pelajaran, bagaimana berniat. Bagaimana kita memasang niat ketika hendak mengambil ilmu yang mulia, ilmu yang memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Nah, apa kata pengarang Imam Zarnuji rahimahullah? Thumma, kemudian. Artinya setelah kita bahas kedudukan ilmu, pengertian fikih, kemudian la buddalahu, mestilah ada untuk pelajar itu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Haruslah dia memasang niat ketika dia belajar. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al. Karena niat merupakan asal semua pekerjaan. Semua pekerjaan tergantung kepada niatnya. Sebagaimana yang disabdakan liqaulihi alaihi salatu wassalam. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu terhitung dia beramal, sah amalnya, diterima amalnya, tergantung kepada niatnya. Nah, kaum muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang secara umum kata para ulama, agar ibadah kita atau pekerjaan kita diterima oleh Allah ada dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa ibadah itu dikerjakan sesuai rukun dan syaratnya. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, dua ketentuannya. Pertama, sesuai dengan tuntunan syariat. Lengkap rukunnya, lengkap syaratnya. Kalau ingin maksimal nanti hasilnya, berarti dikerjakan sunnah-sunnahnya pula. Kemudian yang kedua ialah ikhlas. Wa ma umiru illa ayya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali agar mereka bisa untuk ikhlas dalam beramalnya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan niat? Kata para ulama pula, tanda ikhlasnya seseorang dimulai dari niatnya. Nah, ini perhatikan untuk anak-anak, untuk para pelajar, untuk kita semua yang belajar, tanda bahwa kita ikhlas dalam belajar kita, ataupun dalam amal-amal yang lain, tandanya ialah niat. Nah, maka oleh sebab itu tak heran jika para ulama mengatakan hadis ini termasuk hadis penting yang harus difahami oleh semua muslim. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa hadis ini bahkan menduduki sepertiga ajaran Islam. Kenapa? Ajaran Islam itu kan dibagi tiga. Ada yang berkaitan dengan keimanan, berarti keyakinan. Ada yang berkaitan dengan Islam, syariat Islam, berarti amalan. Dan ada yang berkaitan dengan ihsan. Ihsan itulah termasuk di dalamnya keikhlasan dan niat. Nah, oleh sebab itu penting untuk kita membahas pertama, setelah kita tahu kedudukan ilmu, kemudian apa itu ilmu, ketika hendak belajar seperti saat ini, maka kita harus berniat terlebih dahulu. Ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ada hadis pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya, betapa banyak pekerjaan-pekerjaan seolah-olah tampaknya pekerjaan ini pekerjaan dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan dunia? Manfaatnya hanya terhenti di dunia saja. Tak ada dia mendapat manfaat di akhirat. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan dunia? Adalah pekerjaan yang manfaatnya hanya di dunia saja kita dapatkan. Tak sampai di akhirat.
Tapi kalau amalan akhirat, manfaatnya kita dapat di dunia dan di akhirat kita juga dapat manfaatnya berupa pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak amalan-amalan bentuknya amalan dunia. Apa contoh? Makan, minum, tidur misalnya. Kemudian juga apalagi amalan dunia, bekerja sehari-hari, nampaknya itu amalan dunia. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah." Tapi dia berubah menjadi amalan akhirat, artinya manfaatnya bisa kita dapat sampai di akhirat karena niatnya yang baik. Makan, kalau makan hanya sekedar mengisi perut, ya sudah, berarti memang untuk dunia saja. Tapi makan, diniatkan dengan makan itu bertambah energi dan bisa saya beribadah. Contoh, kuat kita beribadah, maka makan berubah menjadi amalan akhirat. Bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Masya Allah, coba perhatikan betapa pentingnya juga kita memasang niat yang baik itu. Kemudian, wa kam min amalin. Wa kam min amalin, betapa banyak pula amalan. Yutasawwaru bi surati amalil akhirah. Nampaknya amalan itu adalah amalan akhirat. Masya Allah, salat, belajar, zakat, sedekah, amalan-amalan akhirat yang kita dapatkan manfaatnya sampai di akhirat. Yutasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru, kemudian berubah amal itu min a'malid dunya bisu'in niyah. Ternyata amal itu berubah hanya menjadi amalan dunia karena niat yang jelek. Masya Allah, Masya Allah. Perhatikan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah bisa berubah menjadi amalan dunia saja. Artinya tidak dapat lagi pahala di akhirat, hanya dapat keuntungan duniawi saja. Belajar juga, kenapa niatnya jelek? Orang sholat ke masjid hanya untuk dilihat saja, ya sudah, ria'an nas, dia ingin dilihat oleh manusia. Maka tak dapat lagi pahala di akhirat. Dia bersedekah hanya untuk dipuji, dia mengajar hanya untuk diagung-agungkan oleh orang, dia belajar hanya untuk mencari ijazah hanya untuk kerja saja, ya sudah. Berubahlah semua amalan akhirat menjadi amalan dunia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu, penting untuk kita ketika hendak belajar, kita pasang niat yang baik. Bagaimana contohnya? Apa contoh niat yang baik ketika belajar? Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Ta'lim Muta'allim ini langsung memberikan contoh kepada kita. Wa yanbaghi, dan hendaklah, ayanwiyal muta'allimu, hendaklah setiap pelajar itu berniat, ini contoh niat, bitalabil ilmi, ketika dia menuntut ilmu, ridha Allahi wa daril akhirah. Pertama, niatnya itu mencari ridha Allah. Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Allah mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian surga akan dipenuhi awalnya oleh orang-orang yang berilmu. Maka oleh sebab itu niat yang pertama mencari ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi kalau ditanya kenapa kamu mengambil jurusan kedokteran bahkan, atau mengambil jurusan ekonomi, mengambil jurusan atau termasuk juga jurusan di dalam ilmu syariat, mengambil jurusan bahasa Arab, tafsir hadis, aqidah, falsafah dan lain sebagainya. Jawaban yang pertama yang harus kita pasang sebagai niat, saya ingin mencari ridha Allah. Moga-moga dengan ilmu yang saya dapat ini, Allah ridha pada saya. Kemudian mendatangkan manfaat nanti di akhirat kelak berupa surga insya Allah. Kemudian yang kedua, contoh niat yang kedua ialah wa izalatal jahli an nafsihi, untuk membuang kebodohan dalam dirinya. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain selain akal yang berfikir ini ialah ilmu. Kalau kita sudah diberi akal tapi masih bodoh, ya apa bedanya kita dengan binatang? Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu, niat untuk belajar yang kedua, menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama kedudukan derajat orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tentu berbeda. Maka oleh sebab itu, niat yang kedua, ambo nak niyo bodoh. Saya tidak mau bodoh. Itu niat yang kedua. Saya ingin mendapatkan ilmu.
Wa an sairil juhal, dan juga tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang bodoh. Wa na'udzu billahi min dzalik. Wa ihya'ad dini, menghidupkan agama, Masya Allah. Wa ibqa'al islami, dan supaya melanjutkan risalah Islam ini. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena Islam itu akan berketerusan munculnya atau tetap dia akan menyebar karena ilmu. Masya Allah. Ingat bahwa ada sebuah faedah. Ini diceritakan oleh salah seorang ulama besar asal Suriah, yakni beliau yang bernama Syekh Abdul Qadir Hussein, guru besar di Universitas Damaskus di masa beliau. Hafizahullah Ta'ala pernah mengunjungi Indonesia, bisa dilihat nanti di channel YouTube beliau, bahwa beliau mengatakan, coba perhatikan, bukankah salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikitnya ilmu. Para ulama meninggal dunia, kemudian banyak kebodohan, menyebar kebodohan, ilmu itu semakin sedikit, bahkan akan hilang nanti di akhir zaman. Maka ketika seseorang belajar ilmu, sebenarnya haruslah dia sadari bahwa dia sedang menjaga agar dunia ini tetap bangkit dan Islam tetap berjaya. Karena kebangkitan dan kejayaan Islam itu kuncinya ada pada ilmu. Ingatlah, ketika dahulu di zaman-zaman kekhalifahan Islam yang sangat maju, bagaimana mereka bisa maju? Karena ilmu. Abbasiyah maju di zaman Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun dengan ilmu. Kekhalifahan sebelumnya Umayyah juga demikian dengan ilmu. Umayyah yang di Andalusia juga dengan ilmu. Turki Utsmani pernah berjaya 5 abad lamanya. Bagaimana kejayaan mereka? Dengan ilmu. Maka oleh sebab itu, niat yang ketiga ialah setelah menghilangkan kebodohan dari diri tadi, yang ketiga niat kita sebagai contoh agar tetap meneruskan risalah Islam ini. Kemudian wala yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Ingat, kita kalau mau zuhud dan mau bertakwa itu tidak akan sah dengan kebodohan. Kalau zuhud itu dengan ilmu, takwa itu juga dengan ilmu. Ibadah kita dengan ilmu. Masya Allah. Bukankah Imam Bukhari, Masya Allah, Muhammad ibn... Masya Allah, mohon maaf ada... Apa itu? Oh, Masya Allah, ada orang iklan di luar ya. Mohon maaf. Kembali ke pelajaran kita. Bukankah Imam Bukhari ketika beliau membuat salah satu bab dalam kitab beliau, mengingatkan kepada kita bahwa babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bahwa harus berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Beliau mengambil dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Maka oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh niat untuk menuntut ilmu yang baik dan benar, yang ketiga ialah untuk meneruskan risalah Islam, membuat Islam ini tambah kekal begitu, kemudian ibadah kita juga lebih baik hendaknya dengan ilmu yang sedang kita tuntut. Nah, kemudian wa ansyada Syekhul Imamul Ajalul Ustaz Burhanuddin Sahibul Hidayah, dan melantunkan kepada kita Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustaz Burhanuddin, pengarang kitab Hidayah. Beliau ini adalah guru langsung dari Imam Az-Zarnuji. Melantunkan syair, kata Imam Zarnuji. Apa kata syair itu? Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Bencana besar bila ulama itu tak punya malu. Masya Allah. Merupakan bencana besar jika seorang ahli ilmu tak punya malu lagi. Tak ada sagannya dah, padahalnya berilmu, maka itu bencana besar. Wa akbaru minhu, dan yang lebih parah pula dari bencana itu, jahilun mutanasikun, ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa? Karena walau dia taat dalam ibadahnya, bisa jadi ibadah yang dia kerjakan salah. Karena tidak ada ilmunya. Mudah disesatkan karena tak ada ilmunya. Maka oleh sebab itu, kata guru dari Imam Zarnuji, Syekh Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah, ulama besar dalam mazhab Hanafiyah, apa kata beliau tadi? Fasadun kabirun, bencana besar, alimun mutahattikun, seorang alim tak punya malu.
Wa akbaru minhu, lebih besar dari itu, jahilun mutanassikun, orang bodoh ahli ibadah. Huma fitnatun lil alamin azimah. Dua golongan ini merupakan fitnah, cobaan yang besar untuk sekalian alam. Liman bihima fi dinihi yatamassak. Cobaan untuk siapa? Cobaan untuk orang-orang yang kadung atau terlanjur mengikuti mereka berdua. Maka oleh sebab itu hati-hati. Hati-hati, tak cukup dengan menjadi ahli ibadah, tapi harus berilmu. Kemudian berilmu juga punya malu. Wayanwi bihi, dan juga berniat asyukra ala ni'matil aqli, bersyukur karena diberi nikmat akal, wasihatil abdan, dan diberi kesehatan badan. Tadi kita sudah singgung, yang membedakan kita dengan hewan, Allah beri akal. Kalau akal ini tidak kita pakai, apa bedanya kita dengan hewan? Bagaimana cara memakai akal kita? Dengan menambah ilmu. Nah, ini contoh. Bolehkah kita berniat yang lain selagi itu baik? Boleh. Contohnya berjihad di jalan Allah. Saya menuntut ilmu ini dalam rangka berjihad. Boleh. Saya menuntut ilmu ini agar ibadah saya lebih baik. Boleh. Asal tujuannya yang paling utama bermuara kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Masya Allah, di sini Imam Zarnuji juga mengingatkan terhadap contoh-contoh niat yang salah. Tidak boleh berniat dengan niat-niat yang serupa ini. Kalau sempat kita berniat dengan yang serupa ini, maka sudah salah tujuan kita dari awal. Dan sudah salah niat kita dari awal, maka tak diterima nanti, tak berkah ilmu kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Apa itu? Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaih. Jangan berniat untuk atau agar manusia memandang dirinya, agar dia dipuji-puji orang. Ngapain ke Mesir? Biar orang muji saya. Na'udzubillah. Ngapain belajar ini? Biar orang hormat pada saya. Na'udzubillah. Walastijlaba hutamid dunia. Tidak pula berniat dalam menuntut ilmu itu untuk mencari kekayaan dunia saja. Ngapain ngambil kedokteran? Oh, jadi dokter, gaji gadang, piti banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu niat kita. Niat kita ialah mencari ridha Allah dan niat-niat yang baik yang sudah dicontohkan tadi. Wal karamatu 'inda sultan. Mendapat kedudukan posisi di pemerintahan. Mengambil buku. Biar jadi menteri. Biar jadi ikut. Hanya ingin mendapat kedudukan saja. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ingat bahwa ini bukan berasal dari pemikiran Imam Zarnuji saja, tapi diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekira-kira maknanya, man ta'allama al-ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyubahi bihi ulama, agar dia bisa membangga-banggakan dirinya di antara para ulama. Lihat saya juga bisa. Lihat saya berilmu. Kata Rasulullah, liyumariya bihi sufaha, agar dia bisa mendebat, membodoh-bodohi orang yang tidak tahu. Liyusarrifal wujuhan nas ilaih, atau dia hendak memalingkan wajah orang kepadanya, atau menarik massa, ingin mencari jamaah, ingin mencari pengikut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jahannam au falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berniat seperti tadi, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ini untuk anak-anak ustadz yang sedang menyantri pula di Parabe ataupun di sekolah-sekolah yang lain, termasuk kepada para jamaah, termasuk pada diri sendiri. Ketika kita hendak mendengar pengajian, menuntut ilmu, itu benar-benar tulus ikhlas karena ilmu. Bukan untuk mencari harta dunia. Bukan pula untuk, Masya Allah, dalam hadis tadi, berbangga-bangga di hadapan para ulama. Bahkan membantah ulama. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Penyakit terbesar para penuntut ilmu saat ini, termasuk yang mengaku sedang hijrah, penyakit terbesar, atau yang sudah mengikuti kajian sunnah katanya, ketika dia belajar, keinginan dia dengan ilmu yang dia dapatkan untuk mendebat fulan, untuk mendebat ustaz itu, untuk menyalah-nyalahkan ini, untuk menampakkan bahwa kita sudah suci. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya sahih.
Lihat nanti di Sunan Abi Daud. Kalau ada yang bertanya pula. Siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga-bangga ke hadapan para ulama, membodoh-bodohkan orang yang tak tahu, atau ingin mencari jamaah, mencari pengikut, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Wal'iyazu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Wa qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Berkata Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi la'a'taqtuhum." Kalau semua manusia ini andai kata semuanya adalah budak bagi aku, atau budakku, semua manusia ini kalau andai kata budakku, watabar la'a'taqtuhum, aku akan memerdekakan mereka. Tak perlu, tak penting bagiku. Watabarra'tu an walaihim, dan aku nak mau menjadi tuan mereka. Wadzalika lianna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima 'indan nas. Kalau seseorang sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu, maka dia tak berharap apa-apa lagi pada orang lain. Dia tidak mengharap harta dunia, dia tidak mengharap budak jumlah yang banyak, tidak, dia tidak mengharap lagi. Maka oleh sebab itu kata Muhammad bin Hasan, kalau semua orang ini menjadi budakku, aku akan lepaskan, aku akan merdekakan, tidak perlu. Karena lebih penting ilmu bagi Muhammad bin Hasan. Nah, maka oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila masih terbesit, muncul dalam diri kita, muncul dalam hati. Saya belajar agar dapat nilai yang bagus. Saya belajar supaya dipuji guru. Saya belajar supaya bisa mendebat guru. Nauzubillah. Saya belajar supaya nampak santiang saya. Saya belajar supaya nampak hebat saya. Saya belajar supaya dapat jabatan, dapat harta banyak, dapat orang jamaah banyak. Nauzubillah min dzalik. Sadarlah itu niat yang salah. Hilangkan dan hindarkan. Hilangkan dan hindarkan. Nah, maka oleh sebab itu, ini menjadi penting. Masya Allah. Nauzubillah. Astaghfirullahalazim. Banyak di antara pelajar yang begitu. Dia belajar, Masya Allah, semangat belajarnya. Semangat, bawa catatan dalam kajian begitu. Atau cari sana, cari sini. Nukil sana, nukil sini. Ambil sana, ambil sini. Tapi niatnya itu untuk memperlihatkan kehebatan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الصفار الأنصاري. Telah melantunkan pula sebuah syair kepada kita Syekh Al-Imam Al-Ajal, seorang guru, seorang imam yang mulia, Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari. Ini nama seorang ulama. Imla'an li Abi Hanifah rahmatullah alaih. Yang mana beliau mengimla ini atau mengambil syair ini dari beliau mengimlakan syair ini teruntuk Abi Hanifah rahmatullah alaih. Apa kata beliau? Man talabal ilma lil ma'adi. Siapa yang sungguh-sungguh mencari ilmu itu untuk akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, maka dia akan menggapai keutamaan dari Allah yang Maha memberi petunjuk. Faya li khusrani talibih, maka sangat malanglah nasib, sangat kasihan sekali orang-orang yang mencari ilmu linaili fadlin minal ibadi, hanya untuk mencari pujian, hanya untuk mencari decak kagum, hanya untuk mencari terpesonanya orang gara-gara dirinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma illa, kecuali idza talabal jaha, ketika dia misalnya berniat untuk mencari posisi dengan ilmunya. Saya dapat ilmu ini, nanti saya akan menjadi menteri ini, saya akan menjadi di bidang ini. Berniat dia seperti itu, lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, untuk dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan jabatan yang sedang dia cari. Pada dasarnya tidak boleh. Kemudian sekarang dia berniat untuk tetap mencari jabatan itu, posisi itu, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa tanfizil haq, untuk menegakkan kebenaran, wa i'azazid din, membela agama, la li nafsi, bukan untuk dirinya. Sekali lagi, bukan untuk dirinya. Wa hawa, bukan untuk hawa nafsunya. Fayajuzu zalika, maka boleh kalau seperti itu.
Biqadri, tapi ingat pula, biqadri ma yuqimu bil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Selama benar-benar sesuai, sekedar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi misalnya saya ingin belajar, kemudian dapat ijazah. Dengan ijazah itu nanti saya bisa mengajar di tempat yang lain. Kemudian menyebarkan agama Islam. Kemudian menyebarkan agama Allah, menegakkan agama Allah itu boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk hawa nafsunya, sekali lagi haram. Haram. Wayan bagi, kita lanjutkan. Karena waktu yang cukup singkat, begitu durasi kita lanjutkan. Wayan bagi li talibil ilmi, dan hendaklah untuk penuntut ilmu itu ayat tafakkara fi dzalik, senantiasa merenung, berfikir. Kenapa? Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir. Karena dia menuntut ilmu butuh usaha yang banyak, butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang, apalagi yang sekolahnya mahal. Masya Allah. Kan sekarang ya mungkin karena tuntutan zaman, sekolah bagus tapi bayarannya mahal. Ala baraja awak di situ. Sudah belajar kita di sekolah yang mahal itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah. Kemudian waktu kita habis, tenaga kita terbuang. Maka fikir dan fikirlah, jangan sampai hanya untuk mencari dunia saja. Jangan sampai untuk hawa nafsu saja. Jangan sampai untuk pujian dari orang, untuk mencari jamaah, untuk apa tadi lagi? Membangga-banggakan diri, tidak. Tapi benar-benarlah kembalikan semua kepada Allah dan kepada dinillah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga misalnya niat untuk menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Fala yasrifuhu ila dunyal haqiratil qalilatil faniyah. Janganlah tujuannya itu untuk dunia yang sangat sedikit, lagi hina dan sangat fana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara dunia ini. Fawalladzi nafsum Muhammadun biyadihi. Maka demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, artinya Nabi bersumpah, innaha la ashara, karena sesungguhnya dunia itu lebih menyihir, min Harut wa Marut, daripada Harut dan Marut. Masya Allah, ini saking bahayanya dunia itu. Kemudian syairun, ada pula sebuah syair, hiyad dunya aqallu minal qalil, dunia itu sangat sedikit, bahkan sangat sedikit. Wa'ashikuha adzallu minadz dzalil, orang yang menuntut dunia, mengejar dunia adalah orang yang sangat hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, dunia itu menyihir sebuah kaum sehingga menjadi tuli dan buta. Fahum mutahayyiruna bila dalili, maka orang-orang yang sudah tersihir dengan dunia, mereka adalah orang-orang kebingungan yang tak memiliki petunjuk. Nah, maka disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan niat dalam belajar. Bahwa belajar redha Allah Ta'ala, belajar untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, belajar untuk mencari redha Allah, untuk menolong agama Allah, untuk memperbaiki ibadah, untuk menegakkan agama Islam. Bukan untuk membangga-banggakan diri, bukan untuk membodoh-bodohi orang, bukan untuk memangga-mangga, mencari jamaah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Masya Allah, wa yanbaghi lil ahli al-ilm alla yadhilla nafsahu bit-tam'i fi ghairil matma'. Maka sepantasnya untuk seorang penuntut ilmu, tidaklah dia boleh tamak atau menginginkan sesuatu terhadap hal yang tak patut untuk dia inginkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini fahamlah kita bahwa memang penting sekali niat. Dan oleh sebab itu banyak para ulama kita menganjurkan sekali dan mencontohkan sebelum belajar itu bahkan disusun niat itu baik-baik. Bahkan menjadi sebuah hal yang diulang-ulang, dan ini perkara yang sangat bagus. Sebagaimana yang kita contohkan di awal sebelum kita memulai kajian tadi dalam muqaddimah kita. Nawaina ta'alluma wa ta'lima, kita berniat untuk belajar dan kalau dapat ilmu ini bisa pula kita ajarkan. Kemudian wa tadzakkura wa tadhkira, untuk mengulang-ulang pelajaran dan mengingat-ingatkan orang. Wal ifadata wal istifada, mengambil faedah, kemudian bisa juga nanti memberi faedah pada orang. Nah, jadi dibiasakan berniat seperti itu.
supaya kita tidak salah niat dan tidak menukar sesuatu yang lebih besar, yakni akhirat kita, dengan tujuan duniawi yang sedikit dan fana ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak hanya ternyata Imam Zarnuji mengingatkan kita dengan niat di dalam bab ini. Setelah berniat, Imam Zarnuji pun mengingatkan, kalau sudah berniat, Masya Allah, Imam Zarnuji mengingatkan kepada kita hal yang cukup menarik. Apa itu? Wa yahtariza amma fihi madhallatul ilmi wa ahli. Bahwa hendaklah seorang penuntut ilmu itu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang akan merendahkan atau menurunkan derajat ilmu dan ahli ilmu. Nah, jadi urutannya dari kemarin ya, pahami ilmu itu penting, fahami posisi ilmu dalam Islam, ketahui apa itu ilmu, setelah faham, pasang niat yang baik. Baru kita mau belajar. Ketika sudah memasang niat mau belajar, ingat juga, jangan sampai bersikap ataupun berperilaku merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Makanya di dalam adat Minang, itu kan ada istilah, kalau waktu anak siap, kalau waktu santri, waktu anak mengaji, bapa tuik-patuik dalam mengecek, bapa pandai-pandai dalam babuek. Nah, itu ada pesan para ulama kita, bapa tuik-patuik dalam mengecek, bapa pandai-pandai dalam babuek. Kenapa? Karena seorang ahli ilmu ketika melakukan kesalahan, seorang pelajar juga ketika melakukan kesalahan, itu akan berbeda efeknya dengan orang yang tidak tahu dan dia mengerjakan kesalahan. Orang yang tidak tahu, tidak pernah mengaji, tidak tahu ilmu agama, bacarui, mengerjakan dosa dia, maka itu tidaklah terlalu besar ketimbang seorang alim, seorang pelajar yang bacarui itu bermaksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka Imam Zarnuji mengingatkan, setelah kita memasang niat yang baik dan benar, maka jangan sampai perbuatan diri kita merendahkan ilmu dan termasuk ahli ilmu. Maka diberi contoh, wa yakuna mutawadi'an. Maka hendaklah dia selalu bersikap tawadhu'. Jangan sampai baru beraja cik jurus 2 jurus, baru beraja cik fasal 2 fasal, ala tagak lu iduang celik orang. Jangan sampai ketika kita baru mengenal 1-2 ilmu, ala tinggi lo rasanya awak pada orang lain. Menyombong lo, tak boleh. Tawadhu. Wa tawadhu baina takabburi wa zillati. Dan tawadhu itu adalah akhlak antara sikap takabur dan antara sikap merendahkan diri. Nah, atau menghinakan diri. Kita tawaduk di pertengahan. Jangan menyombong dan jangan pula awak merendahkan diri awak seorang. Wal iffatu kadzalik, dan dia pun hendaknya menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Sagan awak lai. Kalau bahasa Mindangnya, awak kalau lah baraja, lah menjadi penuntut ilmu, sagan awak. Tawaduk awak ke orang dan sagan. Jangan menyombong pula awak. Jangan tinggi puluh rasuna nguak pada orang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Sebagaimana diketahui apa itu tawadhu', apa itu menjaga diri, iffah, merasa sagan dalam kitab akhlak. Ini contoh. Jadi kalau sudah berniat, jangan sampai merendahkan ilmu, merendahkan derajat para ulama gara-gara sikap kita. Tawadhu'lah kita. وأنشدني الشيخ الإمام الأستاذ ركن الدين المعروف بالأدب المختار شعرا لنفسه. Juga bersenandung kepadaku atau menyenandungkan kepadaku syair guruku yang bernama Ruknuddin Ma'ruf yang dikenal dengan Adib Al-Mukhtar. Apa kata beliau? Inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya sikap tawadhu' itu ialah sifat orang bertakwa. Wabihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi, dan dengan tawadhu' itulah orang bertakwa naik derajatnya. Wa minal ajaibi, dan sebuah keajaiban, ujubu man huwa jahilun, orang yang bodoh kemudian dia ujubun man huwa jahilun, orang yang merasa dirinya lebih baik, orang yang merasa dirinya tinggi, padahal dia jahilun, dia tidak tahu.
fi halihi, dalam keadaannya, ahuwa sa'idu am syaqiyu, apakah dia bahagia atau dia sedih, am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa, bagaimana nanti penghataman atau akhir dari umurnya, mustafillun au murtaqiyu, apakah dia naik nanti umurnya itu dalam keadaan yang dinaikkan oleh Allah atau direndahkan. Apa maksud dari syair ini? Ingat, jangan ujub. Kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Kita tidak tahu bagaimana. Kita sikap tawaduk lah. Berdoa kepada Allah, moga-moga Allah tetap memberikan kebaikan dan rahmat. Dan nanti di dalam akhir hayat kita Allah berikan husnul khatimah. Jangan ujub. Jangan ujub. Jangan merasa hebat begitu. Jangan merasa hebat sendiri. Padahal kita tidak tahu bagaimana akhir umur kita. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabaha wattaqi. Ingat, sikap sombong itu hanya boleh dan hanya yang boleh memilikinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begini. Sombong itu kalau sesuatu itu benar-benar punya kita. Sombong baru boleh kalau ia pun mau sombong. Baru boleh kalau itu benar-benar milik kita. Sekarang cobalah hitung. Apa yang dalam diri kita ini benar-benar milik kita? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Semuanya punya Allah. Allah hanya menitipkan kepada kita. Maka yang boleh sombong itu hanya Allah. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh bersikap ujub. Kita tidak boleh merasa hebat sendiri. Tidak boleh. Kemudian, fatajannabaha wattaqi. Jauhilah sifat sombong itu. Jauhilah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para penuntut ilmu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita pasang niat yang baik, jaga sikap. Jaga sikap, jangan sampai sikap kita malah menjatuhkan marwah, menjatuhkan kehormatan ilmu dan ahli ilmu. Contohnya yang pertama apa? Tawadhu. Jangan sombong. Kemudian Imam Zarnuji juga menambahkan, salah satu bentuk menjaga marwah atau martabat ilmu agar tidak dilecehkan ialah berdasarkan perkataan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Zarnuji? Menukil perkataan Imam Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabihi. Berkata Imam Abu Hanifah kepada sahabat-sahabatnya, azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Besarkanlah sorban kalian, mewahkanlah, agungkanlah sorban kalian. Wa wassi'u akmamakum, lebarkan, longgarkan pula lengan baju kalian. Nah, apa maksudnya ini? Di zaman Imam Abu Hanifah, tanda seseorang itu berilmu ialah dengan memakai sorban besar. Dan itu sebenarnya masih berlaku sampai sekarang, khususnya di negeri Libanon. Itu muftinya tuh besar tuh putaran sorbannya. Tanda bahwa dia berilmu. Kemudian juga melapangkan bajunya. Tanda bajunya tuh besar, kebesaran ilmunya. Wa innama qala dzalika, hanya saja Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan untuk menyombong. Li'alla yustakhaffu bil ilmi ahli. Agar tidak dilecehkan ilmu itu. Agar tidak mandang remeh orang dengan para ulama. Makanya tidak heran bahwa salah satu adab para ulama memakai baju terbaik. Imam Malik rahimahullah ketika beliau akan mengajarkan pelajaran hadis di Masjid Nabawi, beliau memakai baju terbaik yang beliau pakai. Jadi jangan salah dan jangan salahkan para ustaz, para ulama kita, para buya kita memakai baju-baju yang terbaik dalam yang dia miliki untuk supaya ilmu ini juga termasuk dihormati, tidak leceh saja. Pernah juga kisah nyata, ini juga diceritakan oleh Dr. Abdul Qadir Hussein, bahwa suatu kali Ja'far As-Sadiq, salah satu zuriat Nabi Ahlul Bait, seorang ulama hebat, walau beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan murid-murid yang durhaka, dengan murid-murid yang tidak menjaga amanah keilmuan Imam Ja'far As-Sadiq. Murid-murid beliau adalah orang-orang Syiah, menjadi orang-orang Syiah, wa na'udzubillahi min dzalik. Imam Ja'far As-Sadiq suatu kali itu pernah membuat pengajian. Kemudian beliau memakai baju yang sangat bagus. Baju yang mengkilat. Kemudian datang orang, heran. Apa kata orang ini? Wahai imam, kenapa engkau memakai baju yang sangat bagus ini? Kenapa engkau memakai baju yang sangat bagus? Kemudian, kata Imam Ja'far As-Sadiq,
singkat cerita, dibukalah baju beliau, kemudian dibuka. Ternyata baju beliau itu 2 lapis. Ada bagian yang mewah di luar dan ada bagian yang jelek di dalam. Dari suf, dari bulu domba. Maka kata beliau, "Hadza nalbisu hadza," kami pakai bagian luar ini lakum, supaya kalian nampak, supaya untuk kalian nampak oleh kalian dan kalian tidak merendahkan ilmu. Wa nalbisu hadza, dan kami pakai yang bagian dalam lillah, untuk Allah. Jadi salah satu cara supaya kita menjaga marwah ulama ya berpakaian yang rapi, berpakaian pakaian ulama, bersikap dengan sikapnya ulama. Masya Allah. Ini jangankan untuk ulama. Dalam adat saja. Dalam perkara adat Minangkabau, pakaian datuk, kalau dia berposisi sebagai datuk, itu tidak boleh memakai pakaian sembarangan dalam acara-acara adat. Kalau dia misalnya kati, atau bahkan hanya sebagai misalnya istilah yang lainnya, manti, itu memakai pakaian tersendiri. Untuk menjaga marwah, menjaga martabat posisi yang sedang dia pakai. Maka seorang talib ilmi juga demikian. Masya Allah, bahkan dulu di Minangkabau, kalau nyo memang anak sia, anak mengaji, nana monokopiah aku wajib katando di orang. Memakai peci nyo, boleh dulu kopiahnya kopiah nasional orang hitam itu ya. Itu tanda santri. Menjaga marwah. Dan orang kalau sudah melihat pakai peci, orang segan pula. Tidak mandang sebelah mata. Nah, maka termasuk menjaga, setelah berniat, menjaga diri supaya tidak melecehkan ilmu, perbuatan kita tidak mengundang orang melecehkan ilmu dan ulama. Satu tadi tawadhu, yang kedua memakai pakaian yang baik, yang bersih. Semisal di zaman Imam Abu Hanifah memakai sorban yang besar, kemudian memakai baju yang longgar. Sedikit lagi, Masya Allah, kita selesaikan bab ini. Karena sudah terlanjur lewat ya. Kita janjinya 15 lewat 10, ternyata sudah 15 lewat 19. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yuhassila kitab al-wasiyah allati katabaha Abu Hanifah rahimahullah. Dan hendaklah di sini Imam Zarnuji memberi nasihat, memberi petuah kepada kita. Hendaklah setiap pelajar untuk mendapatkan kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, atau wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah ini. Allati katabaha Abu Hanifah, kitab wasiat ini ditulis oleh Imam Abu Hanifah li Yusuf ibni Khalid As-Simti atau As-Samti, yang Imam Abu Hanifah tulis untuk muridnya bernama Yusuf bin Khalid As-Samti. Inda ruju'i ila ahli, ketika Yusuf ini ingin pulang ke rumahnya. Najiduhu ma yatlubul ilma wa qad kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Ali ibn Abi Bakar qaddasallahu ruhahu. Dan pernah dulu guru kami juga, Imam Zarnuji cerita begitu, pernah guru saya yang bernama Burhanuddin Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz, moga-moga Allah mensucikan jiwanya yang suci, amarani bi kitabatihi 'inda ruju'i ila baladi fakatabtuhu. Pernah juga dulu guruku Imam Burhanuddin bin Abi Bakar ini menyuruh aku menyalin kitab itu ketika aku hendak pulang ke kampungku, maka aku salin. Wala budda lil mudarrisi wal mufti, dan hendaklah setiap orang-orang yang ingin mengajar, termasuk juga para mufti yang ingin berfatwa, fi muamalatin nasi minhu, untuk berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan orang-orang banyak, berdasarkan isi wasiat Imam Abu Hanifah tadi. Wabillahi taufik, moga-moga Allah memberi taufik hidayahnya. Nah, hadirin, para penonton, saudara-saudara kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, maka itulah pembahasan kita di hari ini terkait niat, bahwa pertama penting untuk kita berniat, niat yang baik, bukan niat yang jelek. Kemudian yang kedua ialah setelah berniat, jagalah diri agar tidak melecehkan ilmu, agar tidak merendahkan ilmu. Caranya dua, contohnya satu, tetap bersikap tawadhu', kemudian juga memakai pakaian terbaik, memakai pakaian para ulama. Itu saja mungkin, insya Allah besok kita akan lanjutkan pada fasal yang ketiga, dan itu fasal yang juga sangat bagus, terkait memilih guru dan memilih ilmu. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum astaudiukumullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.